Bang, saya mau baca buku hukum, bacanya apa? Oh, kita bingung lihat-lihatan. Buku apa yang kita mau rekomendasiin? Buku-buku yang ada terkait dengan legal itu adalah buku-buku yang sifatnya teknis. Sedangkan dalam membuat buku ini belajar dari pengalaman para klien kami. Dari situlah kita mikir, karena keresahan itu perlu ada satu pedoman untuk pelaku usaha. Apa sih sebenarnya hukum bisnis itu? Kita coba tuangkan menjadi satu tulisan supaya mudah dibaca dan tadi akhirnya bisa diterapkan supaya tidak terjadi kepada orang banyak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh yang hadir, keluarga, orang tua. Dari orang tua saya sendiri, ibu kandung saya, ada mertua, ada orang tuanya Ibrahim juga. Lalu yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, para teman, rekan, kolega, klien, begitu besar supportnya sudah mau hadir juga di sini. Terima kasih sekali lagi. Sambutan hari ini saya mau mulai dari pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau dari wajah-wajahnya sih kayaknya orang-orang pada suka baca di sini. Mudah-mudahan pada suka baca. Kira-kira kalau misalnya saya tanya, apa sih buku yang suka dibaca? Kayaknya buku-buku apa yang udah famous banget, kayaknya udah pada punya semua di rak-nya ya. Ada mungkin buku marketing, kita bisa ngerujuk ke siapa? Mungkin ada Seth Godin, This is Marketing ya. Ada bukunya Robert Kiyosaki pasti udah punya semua, Rich Dad Poor Dad ya. Cuma jadi sentilan buat saya, buat kami juga, saya sama Ibrahim waktu kita diskusi, waktu kita sering ditanya sama klien, waktu kita juga lagi ngisi seminar atau workshop, Bang, saya mau baca buku hukum, bacanya apa? Oh, kita bingung lihat-lihatan. Buku apa yang kita mau rekomendasiin? Kenapa? Karena buku hukum yang ada, bukan yang nggak ada. Ada di toko-toko buku, di rak-rak, di toko buku Gramedia, online ada. Tapi buat kita yang praktisi, itu teori banget. Kita sih udah makan itu di bangku kuliah. Kita baca. Bukunya emang tebel-tebel, makanya dibilang kan mahasiswa fakultas hukum katanya doyan baca. Sebenarnya nggak doyan, mau nggak mau sebenarnya pada saat itu. Cuma sekarang akhirnya ya udah jadi doyan baca. Ada satu dosen saya yang menarik, waktu dosen S2 dia bilang, saya sama kamu nggak ada bedanya. Yang bedain kita bukan saya lebih pinter, dia bilang, saya lebih dulu baca. Jadi poinnya apa? Baca ternyata jadi nomor satu poinnya. Yang bedain orang pinter apa enggak tuh ya karena kemampuan sama penguasaan literasinya dia. Kayak kita, kenapa dibilang, oh itu Bang Husni orang hukum, lawyer, ngerti undang-undang? Enggak, karena kita baca undang-undangnya. Orang undang-undangnya semua bisa diakses. Sejak diundang-undangkan itu semua orang bisa akses undang-undangnya. Mau cari di internet, di mana itu ada. Tinggal kan siapa yang mau baca. Ya kan? Jadi poinnya adalah di soal literasi. Siapa yang mau baca bukunya. Nah, kembali lagi ke cerita tadi. Waktu kita ditanya, Bang kasih rekomen dong buku hukum yang kita bisa baca, khususnya paling sering tuh biasanya pelaku usaha. Pelaku usaha tuh nanya, Bang kasih rekomen dong buku apa yang kita bisa baca, kita tahu nih, gitu loh. Khususnya pada saat itu kita lagi ngisi suatu workshop, seminar, ditanya kira-kira apa buku rujukannya. Atau yang abang sampaikan ini nih, saya bisa perdalam lagi atau bacanya dari mana? Sama sekali kita nggak punya rekomendasi. Kita yang orang hukum nggak punya rekomendasi. Kenapa? Karena bukunya itu ada, tapi terpisah-pisah. Yang relate sama bisnis aja ya. Buku tentang perjanjian itu dibuat sama Prof. Subekti. Prof. Subekti itu bukunya ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau teman-teman baca, mungkin baru baca satu halaman, dua halaman, pasti udah ngantuk. Pasti ngantuk. Buku PT, ada Yahya Harahap, mantan Hakim Agung. Bukunya tebel tentang PT. Yakin mau baca? Nggak mau baca. Sama. Jadi apa? Waktu akhirnya kita coba riset, kita coba tanya-tanya, ternyata permasalahannya bukan orangnya nggak mau baca, atau si para pelaku usaha khususnya, atau siapapun itu yang mau melek sama hukum, bukan masalah mereka nggak punya ketertarikan sama bacanya. Tapi ternyata problemnya adalah bahan bacaan atau source-nya nggak ada. Itu keluhan mereka. Jadi berangkat dari keresahan saya pribadi, keresahan dari para pelaku usaha, saya ngeliat, oh iya betul yang nggak ada ya. Terus, cuma sampai situ? Enggak, saya riset. Saya betul-betul ke toko buku, baik yang fisik, store, Gramedia, Gunung Agung, lalu
di online juga, saya coba cari. Ada nggak buku tentang hukum bisnis? Tadi, buku-buku yang saya baca pada saat kuliah itu yang direkomendasikan sama si seller buku tersebut. Oh, Bapak mau buku perjanjian tentang ini. Oh, mau buku tentang PT tentang ini. Oh, mau bahas tentang fraud pidana korporasi, bacanya ini. Oh, mau tahu tentang haki brand, bacanya ini. Saya bilang kalau pelaku usaha dikasih 10 buku, ya nggak bakal dibaca. Dari situlah kita mikir, karena keresahan itu, perlu ada satu pedoman, atau perlu ada rujukan untuk pelaku usaha, bahwa ketika mereka membuka satu buku, mereka paling tidak dapat insight, dapat pengetahuan apa sih sebenarnya hukum bisnis itu. Atau kita sering pakai bahasa legal. Apa sih legal itu tuh apa sebenarnya? Ini barang apa, makhluk apa? Karena tadi saking minimnya nggak ada bahan bacaan. Walaupun sekarang dibilang eranya udah digital, udah sosmed. Semua orang kayaknya nggak ada yang mau baca, dia maunya larinya ke dengerin Reels TikTok. Kita praktisi sosial media. Saya sudah hampir masuk tahun kedua, selalu konten. Tapi tetap ternyata masih ada permintaan, ada nggak bahan bacaan? Akhirnya nyasarnya ke kita ditodong, bikin dong bukunya, bikin dong bukunya. Oh iya, karena dari seluruh konten kita, dari seluruh workshop, seminar, materi kita, akhirnya coba kita kumpulin, dibandingin kita cuma bikin semacam kompilasi, ya, akhirnya kita memberanikan diri lah untuk mencetak buku ini. Sekali lagi, buku ini mungkin masih banyak kekurangannya, dan hadirin yang ada pada siang hari ini, saya juga minta kritik, komen, sarannya, silakan nanti bisa menyampaikan. Saya berharap itu jadi support buat saya pribadi dan buat kami, saya dan Ibrahim, untuk kedepannya lebih semangat lagi. Mudah-mudahan bisa lahir karya-karya lain. Kalau memang karya ini insya Allah diterima, ya, insya Allah nanti kami bisa berkarya yang selanjutnya, yang memang kita akan bikin karya yang memang praktis lah bisa dibilang. Karena tadi salah satu keresahannya, selain source-nya nggak ada, yang kedua kalau tadi saya udah singgung bahasanya yang terlalu teori banget. Problem waktu kita tanya sama pelaku usaha tadi, bahasa di buku-buku itu terlalu berat, terlalu teori banget. Dan kadang juga yang nulis itu bukan praktisi. Kalau teman-teman hampir lihat, mohon maaf bukan mengurangi rasa hormat saya sama penulis, dan itu sendiri yang saya alami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Buku-buku yang ada di rak buku tadi yang saya bilang di toko buku, itu kebanyakan jelmaan dari disertasi yang dibuat dicetak jadi buku. Jadi otomatis secara metodologi seperti itu. Salah nggak? Nggak salah. Tapi tidak semua orang bisa mengunyah atau menelan isi dari buku tersebut. Karena alasan itulah kami mencoba membuat buku ini. Proses penulisannya juga nggak mudah ternyata. Dapat tantangan, kesulitan karena ini buku pertama, kami belum pernah nulis buku, nggak punya pengalaman nulis buku. Dan yang paling sangat sulit adalah ketika bagaimana mencoba menyederhanakan istilah, bahasa, dan penyampaian sebagaimana yang Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan bisa lihat di dalam buku itu. Semoga bisa menikmati, semoga bisa jadi teman, bisa jadi panduan. Buku tersebut tidak sekedar hanya jadi pajangan di rak bukunya. Saya tunggu feedback dan saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit berbeda sama Husni tadi ya. Bisa kita lihat bahwa Ibra itu frontman-nya Husni ya, gitu ya. Kalau saya izin memang sedikit formal karena terbiasa memang ikut kegiatan-kegiatan formal, jadi mungkin sambutannya akan sedikit lebih formal. Pertama-tama tentu saya ingin ucapkan puji dan syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah hari ini luar biasa, hadirin sehat semua bisa hadir di sini memenuhi acara ini, dan harapannya bisa nanti memberikan masukan dari hasil pembacaan terhadap buku. Tentu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian dari ketua-ketua asosiasi yang sudah bisa meluangkan waktu untuk hadir di acara hari ini. Dan juga tentu tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, baik keluarga saya, bapak ibu saya, bapak ibu mertua, istri dan anak-anak, serta juga keluarga dari partner saya Husni. Alhamdulillah semua sudah ada di sini dalam kondisi yang sehat, dan tentu sama menyambung tadi yang sudah Husni berikan ya, mungkin sudah cukup jelas lah Husni sampaikan bagaimana buku ini kita buat gitu ya dengan tujuan untuk bisa memberikan
sudut pandang lain terkait dengan preferensi terhadap hukum. Karena kalau tadi Yusri sudah sampaikan bahwa buku-buku yang ada terkait dengan legal itu adalah buku-buku yang sifatnya teknis, ya, atau textbooks lah, yang tidak bisa diterapkan secara langsung. Sedangkan dalam membuat buku ini, saya dan Husni itu belajar dari pengalaman para klien kami, ya, bagaimana mereka melakukan konsultasi, mereka bercurhat, kita carikan solusi untuk mereka, sehingga kita berpikir tadi bagaimana kita bisa tuangkan hal tersebut untuk menjadi satu tulisan yang mudah dibaca, mudah dipahami, sehingga harapannya teman-teman pelaku usaha bisa mencoba untuk menerapkannya sebelum melakukan sesuatu gitu ya, untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari. Dan tentu tidak luput juga karena kebetulan dalam menjalankan kegiatan ini saya dan Husni ya kita bisa dikategorikan sebagai pengusaha lah gitu ya. Dan dalam menjalankan usaha ini ya tadi karena kita juga baru menjalankan usaha, kita juga pernah mengalami sendiri gitu ya terkait dengan kasus, sehingga dari situ pun kita mengambil hikmahnya, kita mengambil pelajaran bagaimana caranya jangan sampai teman-teman kita semua terutama yang bekerja atau berkegiatan sebagai pelaku usaha itu mengalami hal yang sama gitu loh, sehingga kita coba tuangkan menjadi satu tulisan, suatu metode dan satu referensi supaya mudah dibaca dan tadi akhirnya bisa diterapkan supaya tidak terjadi kepada orang banyak. Jadi buku ini tadi ya bukan hanya sebagai pikiran tapi harapannya bisa menjadi wadah untuk obrolan, diskusi, dan harapannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para pelaku usaha di luar sana. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga buku ini bisa menjadi preferensi dan bisa menjadi contoh buat teman-teman pelaku usaha semua dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.